Diselingkuhi memang menghancurkan hati dan meruntuhkan kepercayaan. Namun ada titik ketika kamu sadar, bertahan hanya membuatmu semakin hancur. Dan saat itulah, pergi menjadi keputusan paling berani yang bisa kamu ambil. Pergi membuka pintu yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Pintu menuju ketenangan, pintu menuju cinta yang lebih tulus, pintu menuju hidup baru. Sakit memang ada, tapi sakit itu akhirnya melahirkan pelajaran berharga. Dan dalam video ini kita akan membahasnya bersama. 10 hal yang terjadi saat kamu memutuskan pergi setelah diselingkuhi. Perjalanan dari luka menuju bebas, dari sakit menuju ketenangan. Mari kita mulai. 1. Rasa sakit perlahan berganti dengan ketenangan. Awalnya, luka itu terasa begitu berat, seperti beban yang menekan dada hingga sulit bernapas. Hari-hari terasa panjang, malam terasa begitu gelisah. Kamu bahkan sempat merasa dunia kehilangan warnanya. Namun waktu memiliki caranya sendiri untuk bekerja. Rasa perih yang dulu terasa begitu kuat, kini mulai mereda. Tangisan yang dulunya hadir hampir setiap malam, semakin jarang terdengar. Luka yang dulu mendominasi hidupmu, kini perlahan kehilangan kuasanya. Dan disitulah ketenangan perlahan datang. Bukan dengan ledakan besar, tapi dengan cara yang lembut. Seperti sinar matahari pagi yang menembus celah tirai setelah malam panjang. Tenang, hangat, dan menenangkan jiwa yang sempat retak. Rasa sakit dulu menguasaimu sepenuhnya. Ia seakan menutup semua cahaya yang ada di hadapanmu. Namun kini, kabut itu mulai menipis. Dan cahaya perlahan kembali mengisi ruang hatimu. Ketenangan tidak berarti kamu melupakan segalanya. Kenangan tetap ada, luka tetap meninggalkan jejak. Namun kamu tidak lagi terikat olehnya. Kamu belajar berdiri dan berjalan, tanpa lagi menoleh ke belakang terlalu lama. Di saat-saat hening, kamu mulai bisa tersenyum kembali. Senyum yang sederhana, namun tulus dari dalam hati. Senyum karena kamu sadar, masih ada dirimu yang setia mendampingi. Dan itu cukup untuk membuatmu terus melanjutkan langkah. Ketenangan adalah hadiah dari keberanianmu. Keberanian untuk memilih meninggalkan sesuatu yang tidak sehat. Keberanian untuk membuka pintu baru, meski awalnya dipenuhi ketakutan. Dan keberanian itu kini menjelma menjadi kekuatan yang kamu rasakan. Perlahan, tidurmu menjadi lebih nyenyak. Perlahan, pikiranmu tidak lagi penuh tanya yang menyakitkan. Perlahan, hatimu belajar berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua yang kamu cintai akan selalu menjaga hatimu. Dari sana kamu menemukan kedewasaan baru. Kamu menyadari bahwa hidup memang tidak selalu bisa dikendalikan. Ada hal-hal yang harus diterima, meski sulit dipahami. Dan penerimaan itu justru menjadi awal dari kedamaian. Kadang ada momen rapuh yang masih datang. Malam ketika ingatan lama muncul begitu saja. Namun kali ini, kamu tidak lagi runtuh karenanya. Kamu hanya menarik napas dan kembali memilih untuk tenang. Ketenangan adalah bukti pertumbuhanmu. Bukti bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Bukti bahwa luka bisa berubah menjadi ruang untuk kekuatan baru. Dan kamu kini sedang berdiri di ruang itu dengan hati yang lebih matang. Rasa sakit yang dulu menahanmu, kini hanya menjadi pengingat. Pengingat bahwa kamu pernah jatuh, namun mampu bangkit kembali. Pengingat bahwa cinta sejati tidak datang bersama pengkhianatan. Pengingat bahwa kamu layak untuk bahagia tanpa syarat. Dan semakin jauh kamu melangkah, semakin jelas kamu melihat. Ketenangan ini bukan berasal dari orang lain. Ketenangan ini lahir dari keputusanmu sendiri. Keputusan untuk berhenti memeluk luka dan merangkul dirimu. Kamu kini paham bahwa hati tidak bisa sembuh dalam semalam. Namun hati bisa dipandu menuju ketenangan. Langkah demi langkah. Dan setiap langkah itu, meski kecil, tetap berarti besar. Karena setiap langkah membawamu pulang pada dirimu sendiri. Ketenangan membuatmu bisa bernapas lebih lega. Membuatmu bisa melihat masa depan dengan keyakinan baru. Membuatmu berani membuka hati lagi. Tapi kali ini dengan kebijaksanaan. Kamu bukan lagi korban. Kamu adalah pribadi yang bertumbuh. Dan pada akhirnya, kamu mengerti bahwa rasa sakit hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Namun ketenangan adalah hadiah yang menunggu di ujung jalan. Dan kini, hadiah itu perlahan menjadi milikmu.
Renungan untukmu di poin 1 ini. Hidup mengajarkan bahwa luka memang tidak bisa dihindari. Namun luka bisa diubah menjadi pelajaran. Pelajaran yang membawamu menuju pintu ketenangan. Dan pintu itu kini sudah kamu lewati. Akhirnya kamu tahu, rasa sakit bukanlah akhir. Ia hanyalah jalan yang harus dilewati. Karena di balik luka, selalu ada ruang untuk pertumbuhan. Dan kini, ruang itu telah menjadi milikmu sepenuhnya. 2. Kamu membuka ruang untuk cinta yang lebih tulus. Pergi dari pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Itu awal dari sesuatu yang lebih besar. Awal dari ruang baru di dalam hidupmu. Ruang yang bersih, tenang, dan penuh kemungkinan. Ketika kamu pergi, kamu menutup pintu pada kebohongan. Kamu menutup pintu pada janji palsu. Kamu menutup pintu pada cinta yang penuh racun. Dan setiap pintu yang tertutup membuka jalan bagi jendela baru. Di jendela itu, sinar masuk perlahan. Cahaya kecil yang mungkin awalnya tak kamu sadari. Namun cahaya itu tanda bahwa cinta yang lebih sehat menunggu. Cinta yang tidak terburu-buru, tidak penuh topeng, tidak penuh tipu. Awalnya kamu mungkin masih takut, masih sulit percaya. Masih ada bayangan luka yang membayani setiap langkahmu. Tapi seiring waktu, rasa takut itu berganti keyakinan. Kamu sadar, bukan cinta yang salah. Yang salah adalah orang yang tidak bisa setia. Yang salah adalah mereka yang menyia-nyiakan hatimu. Dan itu bukan kesalahanmu untuk dicintai. Ruang baru ini akan membuatmu lebih selektif. Kamu belajar membedakan siapa yang benar-benar tulus. Kamu tahu tanda-tanda mana yang hanya pura-pura. Kamu tidak lagi mudah dibutakan oleh rayuan kosong. Cinta yang tulus datang dengan cara berbeda. Ia tidak memaksa. Ia tidak menuntutmu menjadi orang lain. Ia hadir apa adanya, seperti napas yang menenangkan. Dan cinta yang tulus hanya bisa kamu temui saat kamu berani melepas yang palsu. Saat kamu rela merasa sepi untuk sementara. Saat kamu memberi waktu pada hatimu untuk sembuh. Itulah kunci agar cinta sejati menemukanmu. Kamu membuka ruang, bukan hanya untuk orang baru, tapi juga untuk dirimu sendiri. Untuk kembali mencintai dirimu tanpa syarat. Untuk kembali menghargai siapa dirimu sebenarnya. Karena sebelum ada cinta dari orang lain, ada cinta dari dirimu sendiri. Cinta pada diri adalah fondasi. Tanpa itu, cinta dari luar hanya akan jadi racun lagi. Tapi dengan itu, kamu jadi lebih kuat. Pergi memang berat, tapi bertahan pada kebohongan jauh lebih menyiksa. Meninggalkan membuatmu hancur sesaat, namun bertahan membuatmu hancur seumur hidup. Ketika kamu memilih pergi, sebenarnya kamu sedang memilih hidup. Memilih harga dirimu, memilih masa depanmu, memilih kesempatan untuk bahagia dengan lebih layak. Jangan pernah takut kehilangan cinta yang tidak tulus. Karena kepergian itu justru membuka jalan untuk cinta yang sejati. Cinta yang tidak hanya indah di bibir, tapi nyata dalam tindakan. Ruang ini kini milikmu. Ruang yang siap diisi cinta yang lebih jujur. Ruang yang tidak lagi menerima kebohongan. Ruang yang akan menyambut seseorang yang benar-benar menghargaimu. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kadang kamu harus kehilangan sesuatu yang palsu, agar kamu bisa menemukan sesuatu yang nyata. Kadang kamu harus berjalan sendirian dulu, agar kamu siap menyambut orang yang tepat. Kesepian bukan musuhmu. Kesepian hanyalah proses membersihkan luka. Dan dari situ, cinta yang tulus akan lahir. Cinta sejati tidak datang terburu-buru. Ia menunggu waktu yang tenang, menunggu hati yang siap, menunggu dirimu pulih sepenuhnya. Jadi jangan takut menutup pintu lama. Jangan takut meninggalkan yang menyakitkan. Karena setiap kepergian adalah undangan. Undangan untuk cinta yang lebih tulus datang mendekat. 3. Kamu kembali memegang kendali atas hidupmu. Saat kamu masih bertahan dengan pasangan yang mengkhianati, seringkali hidupmu terasa bukan milikmu lagi. Kamu sibuk memikirkan dia, sibuk menebak-nebak apa yang dia lakukan, sibuk bertanya-tanya apakah kata-katanya masih bisa dipercaya. Hari-harimu penuh rasa cemas.
Setiap notifikasi membuat jantungmu berdebar. Setiap perubahan sikap kecil membuatmu curiga. Dan itu melelahkan, membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu seperti berjalan di atas pasir hisap. Semakin kamu berusaha mempertahankan, semakin dalam kamu tenggelam. Semakin kamu mencari kepastian, semakin banyak kebohongan yang kamu temukan. Dan di titik itu, kamu tidak lagi merasa bebas. Namun semua berubah ketika kamu memilih pergi. Keputusan itu memutus rantai yang menekangmu. Kamu menarik kembali kemudi yang selama ini direbut oleh orang lain. Dan perlahan, kamu sadar, hidupmu kembali menjadi milikmu. Tidak ada lagi kontrol dari kata-kata manis yang palsu. Tidak ada lagi manipulasi lewat janji-janji kosong. Tidak ada lagi permainan yang membuatmu merasa salah terus-menerus. Sekarang, kamu berdiri tegak dengan kendali di tanganmu sendiri. Kamu bisa menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam hidupmu. Kamu bisa menetapkan batasan dengan lebih jelas. Kamu bisa menolak apapun yang membuatmu merasa rendah. Dan itu adalah kemenangan yang nyata. Memegang kendali berarti kamu tidak lagi mudah diguncang. Kamu tidak lagi hidup menunggu validasi dari seseorang. Kamu tidak lagi terikat pada orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Sebaliknya, kamu hidup dengan prinsip dan keinginanmu sendiri. Kamu bisa bangun pagi tanpa rasa takut. Kamu bisa menjalani hari tanpa curiga. Kamu bisa tersenyum tanpa harus berpura-pura. Semua itu karena kendali hidup kembali ada di tanganmu. Dan kendali itu membuatmu lebih kuat. Kamu belajar menolak hal-hal yang tidak sehat. Kamu belajar mengatakan tidak pada perlakuan yang tidak pantas. Kamu belajar bahwa mencintai diri sendiri lebih penting daripada bertahan demi orang lain. Mungkin dulu kamu pikir, pergi adalah tanda kalah. Tapi sebenarnya, pergi adalah tanda bahwa kamu berani merebut kembali hidupmu. Berani untuk tidak dikendalikan lagi. Berani untuk menegakkan harga dirimu sendiri. Kamu bukan lagi korban permainan orang lain. Kamu bukan lagi boneka yang ditarik dengan kebohongan. Kamu bukan lagi orang yang terus menunggu keajaiban dari pengkhianatan. Sekarang kamu adalah pemilik penuh atas dirimu. Setiap keputusan yang kamu ambil, kini berasal dari kesadaranmu. Setiap langkah yang kamu pilih, kini lahir dari keberanianmu. Tidak ada lagi orang lain yang mendikte. Tidak ada lagi orang lain yang menentukan nilai dirimu. Kamu yang menentukan arah hidupmu. Kamu yang memilih siapa yang layak menemanimu. Kamu yang memutuskan kapan harus berhenti dan kapan harus melangkah. Dan semua itu kembali karena kamu berani pergi. Renungan untukmu di poin 3 ini. Terkadang kehilangan kendali membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita terlalu sibuk mengikuti irama orang lain, terlalu sibuk menjaga sesuatu yang sebenarnya sudah retak. Dan akhirnya, kita lupa bahwa hidup ini seharusnya kita yang memegang kendali. Pergi memang berat, tapi justru disitulah kekuatanmu lahir. Kamu menemukan kembali dirimu. Kamu menemukan kembali arah hidupmu. Kamu menemukan kembali kebebasan yang selama ini direnggut. Kendali hidup adalah hakmu. Tidak ada seorang pun yang boleh merampasnya. Tidak oleh pasangan, tidak oleh kebohongan, tidak oleh pengkhianatan. Dan saat kamu mengambilnya kembali, kamu mulai benar-benar hidup. Ingatlah selalu, kamu bukan korban selamanya. Kamu adalah pengendali hidupmu sendiri. Dan ketika kamu berani pergi, kamu membuktikan satu hal penting. Bahwa cintamu pada diri sendiri lebih besar daripada ketakutanmu saat ditinggalkan. 4. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa curiga. Salah satu luka paling menyiksa dari perselingkuhan adalah rasa curiga. Rasa itu menempel di kepalamu siang dan malam. Kamu selalu bertanya-tanya apa yang dia sembunyikan. Kamu selalu gelisah setiap dia sibuk dengan ponselnya. Tidurmu tidak pernah benar-benar tenang. Hatimu terus bekerja. Bahkan saat tubuhmu ingin beristirahat, kamu merasa setiap senyum yang dia berikan bukan lagi tulus. Kamu merasa setiap kata-katanya penuh dengan lapisan yang tidak jujur. Hidup dalam curiga adalah penjara yang tidak terlihat. Kamu berjalan, tapi kakimu terikat. Kamu bicara, tapi suaramu bergetar. Kamu tersenyum, tapi di dalam hatimu ada badai.
Rasa curiga membuatmu kehilangan kedamaian. Ia membuatmu mencurigai hal kecil yang sebenarnya biasa. Ia membuatmu sulit percaya, bahkan pada hal sederhana. Ia membuatmu merasa sendirian, meski kamu punya pasangan. Namun ketika kamu akhirnya berani pergi, sesuatu berubah. Penjara itu runtuh. Kamu tidak lagi bangun pagi dengan rasa cemas. Kamu tidak lagi menunggu notifikasi dengan hati berdebar. Kamu bebas. Bebas dari permainan pikiran yang melelahkan. Bebas dari pertanyaan tanpa jawaban. Bebas dari rasa was-was yang tidak pernah memberi ketenangan. Ketika kamu pergi, kamu berhenti membuang energi untuk mencurigai. Kamu berhenti menyiksa dirimu sendiri dengan dugaan. Kamu berhenti hidup dalam bayangan orang lain. Dan akhirnya, kamu bisa bernapas lega. Curiga itu wajar kalau ada alasan. Tapi kalau setiap hari hatimu terkuras hanya untuk itu, hidupmu tidak lagi sehat. Hubungan yang sehat tidak dibangun di atas kecurigaan. Hubungan yang sehat dibangun di atas kepercayaan. Dengan meninggalkan orang yang mengkhianatimu, kamu memilih kepercayaan baru. Bukan kepercayaan pada dia, tapi kepercayaan pada dirimu sendiri. Kamu percaya bahwa kamu pantas mendapatkan kedamaian. Kamu percaya bahwa kamu berhak atas cinta yang jujur. Tanpa curiga, hidupmu lebih ringan. Langkahmu terasa lebih bebas. Pikiranmu tidak lagi penuh dengan dugaan. Hatimu tidak lagi penuh dengan rasa takut. Perasaan curiga itu seperti rantai. Ia mengikat tanpa suara. Ia menahan tanpa terlihat. Dan hanya dengan pergi, kamu bisa melepaskannya. Kini kamu bisa menikmati hal kecil tanpa overthinking. Kamu bisa tersenyum tanpa dihantui keraguan. Kamu bisa tidur tanpa gelisah. Dan kamu bisa menjalani hari tanpa bayangan gelap. Kehidupan setelah pergi memang tidak langsung sempurna. Tapi setidaknya kamu tidak lagi dikendalikan oleh curiga. Tidak lagi dipaksa percaya pada kebohongan. Tidak lagi diikat pada janji kosong. Itu artinya kamu mulai hidup kembali. Hidup dengan hati yang lebih tenang. Hidup dengan kepala yang lebih jernih. Hidup dengan langkah yang lebih mantap. Renungan untukmu di poin 4 ini. Curiga adalah tanda bahwa sesuatu sudah tidak sehat. Kalau kamu harus curiga setiap hari, berarti ada yang salah. Dan itu bukan salahmu. Itu karena ada orang yang tidak mampu setia. Dengan pergi, kamu mengembalikan hakmu untuk tenang. Kamu mengembalikan hakmu untuk percaya lagi. Bukan percaya pada dia, tapi percaya pada dirimu sendiri. Bahwa kamu pantas dicintai tanpa kebohongan. Ketenangan lebih berharga daripada cinta yang penuh curiga. Ketenangan lebih berharga daripada janji yang tidak ditepati. Ketenangan lebih berharga daripada bertahan di hubungan palsu. Dan itu yang kamu dapatkan saat kamu berani melepaskan. Jangan pernah merasa rugi karena pergi. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Yang kamu lepaskan hanyalah beban yang menyiksamu. Dan yang kamu dapatkan adalah kedamaian yang tak ternilai. 5. Kamu membuktikan bahwa melepaskan adalah jalan menuju kebahagiaan. Ada saat dalam hidup ketika kamu mulai berpikir bahwa bertahan adalah pilihan terbaik. Kamu merasa dengan bertahan, kamu masih bisa memperbaiki segalanya. Kamu berpikir bahwa dengan mengorbankan dirimu, hubungan itu bisa kembali utuh. Namun kenyataannya, semakin kamu bertahan, semakin dalam lukanya. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan justru tanda bahwa kamu berani menghadapi kenyataan. Dan kenyataan itu jelas. Tidak semua orang pantas untuk tetap kamu genggam. Kamu tidak bisa memaksa cinta yang sudah mati. Kamu tidak bisa memaksa kesetiaan dari hati yang sudah berkhianat. Kamu tidak bisa memaksakan kebahagiaan dari orang yang justru membuatmu hancur. Itulah sebabnya, melepaskan menjadi jalan satu-satunya. Awalnya memang terasa sakit. Tangisanmu mungkin lebih sering daripada senyummu. Malam-malam terasa panjang, sepi, dan berat. Tapi dari situ, perlahan kamu mulai bangkit. Setiap air mata yang jatuh adalah bagian dari proses. Setiap sesak di dada adalah langkah menuju kelegaan. Setiap kehilangan membuatmu semakin kuat. Dan perlahan, kamu mulai mengerti. Kebahagiaan datang setelah berani melepaskan.
Melepaskan berarti kamu memilih dirimu sendiri. Kamu memilih waras daripada tersiksa. Kamu memilih harga diri daripada terhina. Kamu memilih hidup yang sehat daripada cinta yang beracun. Kamu tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Kamu tidak lagi terjebak dalam lingkaran kebohongan. Kamu tidak lagi berharap pada janji yang tidak pernah ditepati. Kamu benar-benar bebas. Kebebasan itu yang menjadi awal kebahagiaanmu. Kamu bisa bernapas tanpa rasa sesak. Kamu bisa berjalan tanpa rasa takut. Kamu bisa tidur tanpa dihantui rasa curiga. Dan dari situ, kamu mulai menemukan dirimu lagi. Kamu menemukan senyummu yang hilang. Kamu menemukan cahayamu yang padam. Kamu menemukan jiwamu yang sempat terkubur. Orang yang pernah menghancurkanmu tidak layak lagi menentukan nasibmu. Kamu yang berhak menentukan kebahagiaanmu. Dan pilihanmu untuk melepaskan adalah bukti bahwa kamu kuat. Lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Banyak orang takut melepaskan karena merasa akan kehilangan segalanya. Padahal, dengan bertahan, justru mereka kehilangan dirinya sendiri. Melepaskan bukan kehilangan. Melepaskan adalah pemulihan. Itu jalan menuju damai dan bahagia yang sebenarnya. Kamu akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang yang salah. Kebahagiaan datang dari keberanian untuk menjaga dirimu. Kebahagiaan datang dari keputusan untuk tidak lagi menyiksa hatimu. Kebahagiaan datang dari langkahmu sendiri. Ketika kamu berani melepaskan, kamu sedang menulis bab baru. Bab yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih murni. Bab di mana kamu tidak lagi jadi korban. Bab di mana kamu adalah pemeran utama dalam hidupmu. Renungan untukmu di poin 5 ini. Melepaskan memang menakutkan di awal. Ada luka, ada sepi, ada air mata. Tapi justru di balik semua itu, kamu menemukan dirimu kembali. Dan disitulah kebahagiaan mulai lahir. Bertahan pada yang salah hanya akan membuatmu semakin hancur. Sementara melepaskan membuka pintu untuk hidup yang lebih baik. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Yang kamu lepaskan hanyalah racun yang menyakitimu. Kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang menemanimu, tapi tentang bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Melepaskan orang yang salah adalah tanda cinta terbesar untuk diri. Dan itu adalah hadiah terindah untuk hidupmu. Jadi jangan takut untuk melepaskan. Jangan takut meninggalkan yang menghancurkanmu. Karena dengan langkah itu, kamu sedang menuju kebahagiaan yang lebih murni. Bahagia yang lahir dari keberanianmu memilih dirimu sendiri. 6. Kamu menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Kadang, manusia baru sadar betapa kuat dirinya ketika diuji oleh luka yang tak terduga. Diselingkuhi adalah salah satu luka terdalam yang bisa merobek hati. Awalnya, rasanya seperti dunia runtuh dan semua pegangan hilang. Kamu merasa lemah, rapuh, dan tak berdaya. Namun perlahan, saat kamu memilih untuk pergi, sesuatu di dalam dirimu mulai bangkit. Kamu mulai mengenali sisi lain dari dirimu yang dulu tak pernah kamu sadari. Ada kekuatan yang tersembunyi di balik rasa sakit, yang selama ini kamu pikir hanya akan menghancurkanmu. Dan kekuatan itu lahir justru karena kamu dipaksa untuk bertahan. Kekuatan yang sebelumnya tersembunyi itu bukan datang dari luar. Bukan pula dari penghiburan orang lain. Ia datang dari dalam dirimu sendiri. Dari keputusanmu untuk tetap berdiri meski hati hancur. Kamu mungkin pernah berpikir, aku tidak akan sanggup melewati ini. Tapi kenyataannya, kamu sudah melaluinya. Dan sekarang kamu berdiri di titik yang dulu kamu kira mustahil. Itulah bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kekuatan itu bukan hanya soal bertahan dari rasa sakit, tapi juga tentang keberanian untuk menatap ulang hidupmu. Tentang keberanian untuk berkata, aku pantas lebih baik dari ini. Dan tentang keberanian untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih sehat. Kamu mulai sadar bahwa kehilangan seseorang yang mengkhianati bukanlah kehilangan yang sebenarnya. Yang hilang hanyalah beban, kebohongan, dan luka yang terus berulang. Yang kamu temukan adalah ruang kosong untuk diisi dengan hal-hal baru. Dan dari ruang kosong itu, tumbuh kekuatanmu yang sesungguhnya. Kekuatan tersembunyi itu membuatmu mampu berjalan meski sendirian.
Ia membuatmu tak lagi takut dengan kesepian, karena kamu tahu dirimu sendiri cukup untuk menemani langkahmu. Kesendirian tidak lagi menakutkan, justru menenangkan. Rasa sakit yang dulu menghancurkan kini berubah menjadi energi. Energi untuk mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Energi untuk menolak perlakuan yang tidak pantas. Dan energi untuk menjaga martabatmu tetap tegak. Dari titik terendah, kamu belajar bangkit. Dari air mata, kamu belajar keteguhan. Dari pengkhianatan, kamu belajar arti harga diri. Dan dari kepergianmu, kamu menemukan jati dirimu kembali. Semua ini bukan proses instan. Ada hari-hari di mana kamu masih goyah. Ada malam-malam di mana rasa sakit kembali menusuk. Tapi di sela-sela itu, kekuatanmu tumbuh diam-diam. Hingga suatu saat kamu sadar, rasa sakit itu sudah tak lagi mengendalikanmu. Air mata itu tak lagi membanjirkanmu. Dan bayang-bayang masa lalu tak lagi menakutkanmu. Itulah momen ketika kamu benar-benar menemukan dirimu yang baru. Dirimu yang lebih kuat, lebih berani, lebih tangguh. Dirimu yang tak lagi mudah runtuh oleh luka. Dan dirimu yang siap menata ulang kehidupan. Pengkhianatan memang meninggalkan luka. Tapi dari luka itulah lahir kekuatan. Kekuatan yang sebelumnya tersembunyi jauh di dalam dirimu. Kekuatan yang kini menjadi pijakan baru dalam hidupmu. Renungan untukmu di poin 6 ini. Ada kalanya kekuatan terbesar kita lahir dari rasa sakit terdalam. Diselingkuhi mungkin terasa seperti akhir dari segalanya. Namun justru dari sanalah kamu menemukan keberanian baru. Keberanian yang sebelumnya tak pernah kamu bayangkan ada. Kamu bukan hanya selamat dari pengkhianatan. Kamu tumbuh menjadi seseorang yang lebih tangguh. Kamu belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Dan kamu belajar menghargai dirimu dengan lebih dalam. Jangan pernah meremehkan luka yang kamu alami. Karena luka itu bisa menjadi batu loncatan. Membawa kamu pada versi dirimu yang lebih kuat. Versi yang tak lagi bisa diremehkan oleh siapapun. Pada akhirnya, pergi dari pengkhianatan bukan sekadar meninggalkan, tapi juga menemukan kekuatan tersembunyi yang selama ini menunggu untuk lahir. Dan kekuatan itu akan menjadi cahaya di perjalanan hidupmu berikutnya. 7. Harga dirimu kembali pulih dan lebih kuat. Ketika dikhianati, harga diri adalah hal pertama yang runtuh. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku kurang? Apa aku tidak cukup baik? Apa semua ini salahku? Pertanyaan itu menyiksa. Ia menggerogoti keyakinanmu pada diri sendiri. Ia membuatmu merasa kecil, tak berharga, tak layak dicintai. Dan di titik itulah harga dirimu benar-benar jatuh. Tapi keputusan untuk pergi mengubah segalanya. Karena saat kamu berani melangkah, kamu memilih dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu pembenaran dari orang yang menyakiti. Kamu yang menentukan nilai dirimu, bukan mereka. Perlahan, kamu mulai melihat cermin dengan cara berbeda. Kamu bukan lagi orang yang hancur karena pengkhianatan. Kamu adalah orang yang kuat karena berani meninggalkan luka. Dan di sanalah harga dirimu mulai pulih kembali. Harga diri tidak datang dari kata-kata manis pasangan yang berkhianat. Harga diri lahir dari keputusanmu menjaga batasan. Dari keberanianmu berkata, cukup. Dari kesadaran bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu belajar bahwa dirimu terlalu berharga untuk ditukar dengan kebohongan. Terlalu berharga untuk dibiarkan diinjak-injak. Terlalu berharga untuk terus memohon cinta dari orang yang tidak setia. Itulah cara harga dirimu tumbuh semakin kuat. Setiap langkah pergi adalah pernyataan bahwa kamu layak dihormati. Setiap air mata yang kamu keringkan adalah bukti keteguhanmu. Setiap malam yang kamu lewati sendirian adalah saksi bahwa kamu bisa berdiri sendiri. Dan semua itu mengembalikan martabatmu yang pernah direbut. Kini kamu tahu, cinta sejati tidak merendahkan. Cinta sejati tidak mempermalukanmu. Cinta sejati tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Cinta sejati seharusnya menguatkan, bukan menghancurkan. Dengan kesadaran itu, kamu tak lagi tergoda untuk kembali. Kamu tak lagi membiarkan pengkhianatan membentuk pandanganmu tentang dirimu. Kamu menolak untuk mengukur dirimu dengan perilaku buruk orang lain.
dan kamu berdiri tegak dengan harga diri yang lebih kokoh. Memang, proses memulihkan harga diri tidak instan. Ada hari di mana luka lama masih terasa. Ada momen di mana kamu kembali meragukan dirimu sendiri. Tapi setiap kali itu terjadi, kamu belajar untuk mengingat kekuatanmu. Kamu mulai membangun ulang dirimu sedikit demi sedikit. Dari cara kamu memperlakukan diri sendiri, dari cara kamu berbicara pada hatimu, dari cara kamu memilih siapa yang boleh mendekat. Harga diri yang pulih membuatmu berbeda. Kamu lebih selektif dalam mencintai. Kamu lebih tegas menjaga batasan. Kamu tidak lagi mudah dibohongi dengan rayuan kosong. Kamu menjadi lebih kuat, bukan karena tidak pernah disakiti lagi, tapi karena kamu tahu nilaimu jauh di atas pengkhianatan. Dan karena kamu percaya, kehilangan orang yang mengkhianati bukanlah kerugian. Itu justru kemenangan. Harga dirimu kini bukan sekadar kembali seperti semula. Ia tumbuh lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat. Ia menjadi perisai yang melindungimu dari kebohongan berikutnya, dan menjadi cahaya yang membimbingmu pada cinta yang lebih tulus. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ketika harga dirimu jatuh karena pengkhianatan, rasanya hidup ikut runtuh. Tapi saat kamu memilih pergi, kamu memberi dirimu kesempatan untuk sembuh. Kamu memberi ruang untuk harga dirimu kembali tumbuh. Dan itulah awal dari kebangkitanmu. Harga diri bukan sesuatu yang bisa ditentukan orang lain. Harga diri lahir dari caramu memperlakukan dirimu, dari keberanianmu menolak perlakuan yang tidak pantas, dan dari keputusanmu untuk menjaga martabatmu tetap tegak. Pengkhianatan mungkin merobekmu, tapi ia juga mengajarkanmu betapa berharganya dirimu. Kamu tidak akan lagi mengizinkan siapapun memperlakukanmu seolah kamu tidak bernilai, karena kamu sudah tahu betapa tingginya nilai dirimu. Pada akhirnya, keputusan pergi bukan hanya tentang meninggalkan orang lain, tapi juga tentang kembali pada dirimu sendiri. Dan saat kamu memulihkan harga dirimu, hidupmu akan jauh lebih kuat, karena kamu tahu, kamu pantas dicintai dengan setia, tulus, dan penuh hormat. 8. Hidupmu lebih fokus pada diri sendiri dan tujuan baru. Setelah diselingkuhi, fokusmu dulu selalu tertuju pada dia. Kamu habiskan waktu menebak apa yang ia lakukan. Kamu habiskan tenaga untuk mencari tahu siapa yang ia hubungi. Kamu habiskan hatimu untuk menjaga orang yang justru mengkhianati. Tapi saat kamu memutuskan pergi, semua berubah. Tidak ada lagi energi yang sia-sia untuk orang yang tidak pantas. Tidak ada lagi hari yang habis untuk mengurus kebohongan. Kini kamu bisa mengarahkan semua perhatianmu pada dirimu sendiri. Perlahan, kamu belajar menata kembali hidupmu. Hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan mulai terasa berarti. Kesehatanmu, tidurmu, makanmu, semua kembali penting. Karena sekarang kamu sadar, tubuhmu butuh perhatian yang tulus darimu. Kamu mulai fokus pada hal-hal yang membuatmu tumbuh. Mungkin itu pekerjaan yang dulu sempat terbengkalai. Mungkin itu mimpi lama yang tertunda karena hubungan toksik. Mungkin itu sekadar hobi sederhana yang dulu kamu tinggalkan. Kamu menemukan kembali dirimu yang hilang. Dirimu yang dulu ceria sebelum dihancurkan pengkhianatan. Dirimu yang punya impian sebelum semua dicuri oleh kekecewaan. Dirimu yang pantas menjalani hidup dengan bebas. Hidupmu mulai punya arah baru. Bukan lagi sekadar bertahan dalam hubungan yang penuh curiga. Bukan lagi menunggu kepastian dari orang yang tidak setia. Kini hidupmu bergerak ke depan dengan tujuan yang lebih jelas. Setiap hari kamu punya alasan baru untuk bangun. Alasan itu bukan lagi untuk menyenangkan dia. Alasan itu bukan lagi untuk membuktikan dirimu kepadanya. Alasan itu adalah untuk dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang membuatku merasa hidup? Apa yang bisa kubangun untuk masa depan? Pertanyaan itu membuka jalan menuju tujuan baru. Saat fokusmu kembali padamu, rasa sakit berubah jadi energi. Energi itu mendorongmu untuk lebih produktif. Energi itu membuatmu lebih berani mengambil keputusan besar. Energi itu menjadi bahan bakar untuk masa depan yang lebih sehat. Mungkin kamu memilih kembali sekolah. Mungkin kamu memutuskan membangun usaha. Mungkin kamu mulai menulis, berkreasi,
atau berkarya, apapun bentuknya. Itu semua adalah cara dirimu tumbuh. Hidupmu kini tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Kamu tidak lagi menunggu dipuji agar merasa berharga. Kamu tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada seseorang. Kamu belajar bahagia karena dirimu sendiri. Dan inilah kekuatan terbesar saat kamu pergi. Kamu bebas menentukan jalanmu. Kamu bebas memilih apa yang kamu kejar. Kamu bebas membentuk masa depan sesuai mimpimu. Kamu sadar bahwa kehilangan dia bukan akhir dunia. Justru itu awal perjalanan yang lebih bermakna. Awal untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Awal untuk membangun kehidupan yang sesuai dengan hatimu. Kamu tidak lagi terjebak dalam lingkaran curiga dan sakit hati. Kamu tidak lagi membuang waktu untuk seseorang yang tak layak. Kamu menyalakan kembali cahaya yang pernah padam. Dan cahaya itu kini menjadi penuntun menuju tujuan baru. Fokus pada dirimu membuatmu kuat. Fokus pada tujuan baru membuatmu berkembang. Fokus pada masa depan membuatmu bebas. Dan semua itu terjadi karena kamu berani pergi. Renungan untukmu di poin 8 ini. Ketika kamu memutuskan pergi, kamu juga memutuskan untuk kembali hidup. Hidupmu tidak lagi habis untuk menjaga orang yang mengkhianati. Hidupmu tidak lagi hampa karena dipenuhi kekecewaan. Kini hidupmu terisi dengan tujuan baru yang lebih sehat. Fokus pada diri sendiri bukan berarti egois. Itu berarti kamu belajar mencintai dirimu dengan cara yang benar. Kamu belajar menjaga tubuh, hati, dan jiwamu. Dan dari situlah kebahagiaan sejati tumbuh. Tujuan baru memberi arah pada langkahmu. Ia membuatmu terus bergerak maju. Ia menjauhkanmu dari bayangan masa lalu. Ia mendekatkanmu pada kehidupan yang lebih damai. Pada akhirnya, kehilangan pengkhianat bukanlah kerugian. Itu adalah hadiah tersembunyi. Hadiah berupa kesempatan untuk fokus pada dirimu sendiri dan membangun masa depan yang lebih indah daripada sebelumnya. 9. Kamu belajar menaruh batasan yang lebih sehat. Diselingkuhi membuatmu sadar satu hal penting. Selama ini, kamu terlalu banyak memberi ruang. Kamu terlalu sering mengalah. Kamu terlalu takut kehilangan. Batasanmu kabur. Kamu membiarkan hal-hal kecil yang tidak pantas. Kamu menutup mata pada tanda-tanda awal. Kamu berpura-pura baik-baik saja meski hatimu tersakiti. Ketika kamu memilih pergi, pandanganmu berubah. Kamu belajar bahwa mencintai bukan berarti membiarkan. Bukan berarti menoleransi semua kesalahan berulang. Bukan berarti mengorbankan harga dirimu demi orang lain. Batasan bukan tembok yang memenjarakan. Batasan adalah pagar yang melindungi. Ia menjaga siapa yang boleh masuk. Dan ia menolak siapa yang datang hanya untuk merusak. Kamu mulai berkata, tidak, dengan lebih tegas. Kamu tidak lagi takut dianggap keras. Kamu tidak lagi takut disebut egois. Karena kamu tahu, menjaga diri bukanlah kesalahan. Batasan sehat adalah tanda bahwa kamu menghargai dirimu, bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan orang lain meremehkanmu, bahwa kamu pantas mendapatkan perlakuan yang layak, bahwa cintamu juga harus dihormati, bukan disia-siakan. Setiap kali ada orang mencoba melampaui garis itu, kamu sadar, kamu tidak lagi diam, kamu tidak lagi berusaha menghindari alasan mereka. Kamu menegakkan batasmu dengan berani. Inilah pelajaran pahit yang datang dari pengkhianatan. Rasa sakit itu membukakan matamu. Rasa sakit itu membuatmu berhenti naif. Rasa sakit itu melatihmu menaruh batasan yang jelas. Sekarang, kamu tahu bahwa tidak semua orang layak diberi akses penuh. Tidak semua orang pantas tahu kelemahanmu. Tidak semua orang berhak masuk ke dalam hatimu. Ada saringan yang harus mereka lewati. Dan batasan itu menjaga energimu tetap utuh. Ia menjaga kesehatan mentalmu tetap stabil. Ia membuat hubunganmu di masa depan lebih sehat, karena kamu tidak lagi mudah dipermainkan. Kamu sadar bahwa cinta tanpa batas bisa menghancurkan. Kamu belajar bahwa kasih sayang juga butuh aturan. Kamu paham bahwa hubungan sehat dibangun dari rasa hormat. Dan rasa hormat hanya tumbuh jika ada batas yang jelas. Kamu tidak lagi membiarkan orang lain mengatur siapa dirimu. Kamu tidak lagi rela dipaksa berubah hanya untuk diterima.
Kamu tidak lagi menjual harga dirimu demi cinta palsu. Kamu berdiri dengan keyakinan bahwa dirimu pantas dijaga. Pelajaran ini memang tidak mudah. Ia datang setelah luka yang dalam. Ia datang setelah kepercayaan dikhianati. Tapi justru karena itu, ia menjadi lebih berharga. Sekarang, kamu bisa melihat ke belakang tanpa menyesal. Karena dari pengkhianatan itu, kamu belajar melindungi dirimu. Dari rasa sakit itu, kamu belajar arti batasan. Dan dari keputusan pergi, kamu belajar menjaga hatimu. Renungan untukmu di poin 9 ini. Batasan yang sehat bukan tanda kamu dingin. Batasan yang sehat adalah tanda kamu mencintai dirimu. Tanpa batas, orang akan dengan mudah menyakitimu. Dengan batas, kamu belajar menghargai siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak perlu lagi takut dianggap egois. Kamu tidak perlu lagi takut ditinggalkan. Karena batasan membuatmu tahu siapa yang benar-benar tulus. Dan siapa yang hanya ingin memanfaatkanmu. Pengkhianatan membuatmu lebih bijak. Ia mengajarkanmu bahwa cinta tanpa hormat tidak ada artinya. Bahwa kesetiaan tanpa batasan hanya melahirkan luka. Dan bahwa harga dirimu terlalu tinggi untuk disia-siakan. Pada akhirnya, batasan yang sehat adalah bentuk cinta terbaik. Cinta pada dirimu sendiri. Cinta yang melindungimu dari pengkhianatan berikutnya. Dan cinta yang membuka jalan untuk hubungan yang lebih tulus. 10. Kamu menyadari siapa yang benar-benar mendukungmu. Saat diselingkuhi, dunia seolah runtuh. Kamu merasa sendirian. Kamu merasa tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kamu merasa semua orang menjauh. Namun di titik paling gelap, kebenaran mulai terlihat. Kamu bisa melihat siapa yang benar-benar ada untukmu. Siapa yang tetap tinggal meski kamu hancur. Dan siapa yang pergi ketika kamu jatuh. Dari sana, kamu mulai mengenali lingkaranmu yang sesungguhnya. Tidak semua orang yang tersenyum padamu adalah sahabat. Tidak semua orang yang bilang, "Aku peduli," sungguh peduli. Hanya mereka yang benar-benar mendukungmu yang tetap hadir. Mungkin jumlah mereka tidak banyak. Mungkin hanya 1 atau 2 orang. Tapi merekalah yang menguatkanmu saat kamu hampir menyerah. Merekalah yang membuatmu sadar, kamu tidak benar-benar sendirian. Kamu belajar bahwa dukungan sejati tidak selalu berupa kata-kata. Kadang dukungan itu hadir dalam diam. Hanya lewat mendengarkan ceritamu tanpa menghakimi. Atau sekadar menemanmu duduk dalam tangis tanpa bertanya banyak. Orang yang benar-benar mendukungmu tidak butuh alasan untuk peduli. Mereka tidak mencari keuntungan dari lukamu. Mereka tidak memanfaatkan rapuhmu untuk kepentingan mereka. Mereka hanya ingin melihatmu kembali kuat. Di masa sakit itu, kamu juga sadar siapa yang palsu. Ada yang hanya ingin tahu gosip. Ada yang hanya datang untuk menertawakan di belakangmu. Ada yang berpura-pura peduli, tapi diam-diam menikam. Dan kamu berterima kasih pada rasa sakit itu. Karena ia menyaring lingkaran hidupmu. Ia menunjukkan siapa yang tulus, siapa yang palsu. Ia membuatmu lebih bijak memilih dengan siapa kamu berjalan. Dukungan sejati itu berharga. Ia tidak bisa dibeli dengan materi. Ia tidak bisa dipaksakan dengan janji manis. Ia hanya lahir dari hati yang tulus. Saat kamu berani pergi, mereka yang peduli tetap ada. Mereka tidak menilaimu lemah. Mereka tidak menyalahkanmu karena meninggalkan. Mereka justru mendukung langkahmu menemukan kebahagiaan baru. Kamu akhirnya mengerti, perselingkuhan bukan hanya menguji cintamu. Ia juga menguji hubunganmu dengan orang lain. Ia menguji siapa yang setia padamu sebagai manusia. Bukan hanya sebagai pasangan yang dikhianati. Dan ketika kamu menemukan mereka, hargailah. Jaga mereka. Karena mereka jarang ada. Berterima kasihlah, karena mereka jadi cahaya di saat gelap. Mereka adalah keluarga sejati yang dipilih oleh hatimu. Pada akhirnya, pengkhianatan itu membuka matamu. Ia membuatmu sadar siapa yang harus dipertahankan, dan siapa yang sebaiknya dilepaskan. Kebenaran itu pahit, tapi juga sangat berharga. Renungan untukmu di poin 10 ini. Dukungan sejati tidak datang dari banyak orang, tapi dari mereka yang tetap menggenggam tanganmu saat kamu jatuh.
Merekalah yang pantas ada di hidupmu. Merekalah yang membuatmu bisa bangkit kembali. Kamu belajar bahwa dikhianati bukan berarti ditinggalkan semua orang. Ada hati-hati tulus yang tetap menjagamu. Ada jiwa-jiwa murni yang tidak akan melepasmu. Dan mereka adalah bukti bahwa cinta sejati masih ada. Maka jangan sesali kehilanganmu. Karena dari kehilangan itu, kamu menemukan siapa yang nyata, siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang layak kamu bawa ke masa depanmu. Semoga 10 hal ini memberi kekuatan untuk hatimu, agar kamu tahu bahwa keputusanmu tidak pernah salah, dan kamu layak mendapatkan cinta yang lebih tulus dari siapapun. Jika kini kamu merasa rapuh, percayalah, proses ini akan menguatkanmu. Sakit ini tidak akan selamanya, dan cahaya akan kembali datang. Kamu akan tersenyum lagi, dengan hati yang lebih teguh dari sebelumnya. Jika kamu pernah merasakan luka akibat dikhianati, semoga video ini menguatkan hatimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam, untuk menemanimu menyembuhkan luka, dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.